Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ilmu pengetahuan alam. Silakan buka bukunya di halaman 94. Simak dan tulis penjelasan Ustazah berikut ini ya Nak. Baiklah Nak, kita akan belajar tentang karakteristik zat berdasarkan wujud dan komposisinya. Maksud di sini karakteristik sifat-sifat apa saja sih yang ada di wujud zat itu? Wujud zat itu ada dua sifat Nak. Ada namanya sifat fisika. Sifat fisika itu adalah sifat yang berubah wujudnya bisa kita amati secara langsung. Ketika kita amati dia berubah, sifat fisika. Sedangkan sifat kimia itu sifatnya suatu sifat yang diamati setelah suatu zat melakukan percobaan, suatu zat berubah. Dia akan menjadi zat baru. Itu sifat kimia akan menjadi zat baru. Contohnya ada air, ada kopi, ada gula, digabungkan menjadi zat baru. Zatnya apa? Menjadi air kopi. Kopi pahit atau kopi manis, tergantung berapa banyak gula yang Anda sudah berikan. Itu dia kan berubah. Kalau fisika tidak ada, kita harus tidak ada bekerja, kita harus mengamati atau apa tidak. Kita amati langsung berubah. Di mana yang pertama, buka bukunya di halaman 95. Itu sifat fisika. Sifat dan perubahan fisika. Di mana kita akan belajar sifat fisika itu ada 5 sifat. Yang pertama wujud zat. Wujud zat ini adalah perubahan bentuk zatnya. Contohnya, tadi air ini di dalam gelas. Ustazah tuangkan ke mangkok. Airnya berubah seperti mangkok. Air itu berubah menjadi seperti wadahnya. Dimanapun air dituangkan, dia akan berubah seperti wadahnya. Jadi ini air di dalam gelas kita tuangkan ke dalam piring. Kita mau air di dalam gelas ini tetap berbentuk air dalam gelas jika kita tuangkan seperti di atas piring. Gak bisa, dia akan berubah menjadi sesuai wadahnya. Itu wujud zat. Warna zat. Warna zat itu contohnya daun berwarna hijau atau kayu berwarna coklat. Itu warna zat. Ada lagi konduktivitas listrik. Anak saja tentu pernah atau sudah belajar kan di kelas 6. Konduktivitas listrik ini dimaksud adalah ada yang baik penghantar listrik, ada yang buruk untuk menghantarkan listrik. Ada namanya konduktor dan ada namanya isolator. Dan ada yang keempat kemagnetan. Kemagnetan ini contohnya nih, ini kutub utara, ini kutub utara. Kita dekatkan utara sama utara, akan langsung terjadi tolak menolak, kan bisa kita amati secara langsung. Kalau kutub utara sama kutub selatan yang kita dekati, lalu terjadinya tarik menarik. Itu kutub utara dan kutub selatan. Itu kemagnetan. Ada namanya titik lebur, titik didih, dan titik beku. Apa itu titik lebur? Titik lebur adalah suatu zat cair berubah menjadi suatu zat padat berubah menjadi cair. Padat menjadi cair itu titik lebur. Contohnya es batu yang kita letakkan di atas meja yang suhunya seperti suhu ruangan, lama-kelamaan es batu itu mencair. Itu namanya titik lebur. Sedangkan titik didih cair berubah menjadi gas. Contohnya anak ustazah memanaskan air. Dan ada namanya titik beku. Titik beku itu apa contohnya? Air lama-lama kita masukkan dalam kulkas. Air itu lama-lama kita masukkan dalam kulkas menjadi es batu. Itu namanya titik beku. Sedangkan yang B ada namanya perubahan fisika. Di mana perubahan fisika kita ini ada 5 Nak. Ada namanya membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublim. Yang pertama membeku. Membeku tadi adalah cair berubah menjadi padat. Cair belum jadi padat. Apa contohnya? Es batu. Es batu yang tadi kita masukkan dalam kulkas lama-lama menjadi padat karena berarti beku dia. Ada lagi namanya mencair. Mencair itu padat ke cair. Apa contohnya? Es batu di dalam kulkas tadi kita letakkan di atas meja di dalam suhu ruangan, lama-lama cair enggak? Cair dong. Itu namanya padat berubah menjadi cair. Dan ada yang ketiga menguap. Menguap itu adalah cair menjadi gas. Contohnya air yang dipanaskan. Lalu mengembun, gas menjadi cair. Gas menjadi cair ini Anda saja di dalam gelas. Dalam gelas itu ada terisi air panas. Ada kan embun-embunnya di samping-samping gelas. Embun-embun samping gelas itu lama-kelamaan
menjadi cair, itu dia gas menjadi cair. Yang terakhir menyublim. Menyublim itu adalah padat menjadi gas. Apa sih contohnya saudara? Contohnya kapur barus atau pewangi ruangan yang berbentuk padat yang biasanya diletak di dalam lemari pakaian, ada juga di dalam kamar mandi. Lama-lama berubah nggak? Hilang nggak dia? Hilang, dia berubah menjadi gas. Itu tadilah sifat-sifat fisika. Dengarkan selanjutnya yang kedua ada sifat kimia. Selanjutnya yang B, buka bukunya. Baik anak, buka bukunya halaman 97. Yang kedua, sifat dan perubahan secara kimia. Tadi saya sudah menjelaskan sifat kimia itu ada perubahan suatu zat yang kita amati sehingga menghasilkan zat baru. Dimana yang pertama sifat kimia. Sifat kimia ini ada 3. Buka bukunya di halaman 98. Mencegah besi berkarat. Biasanya kalau orang membuat besi, pagar besi untuk mencegah besi berkarat itu kan ditambah krop atau nikel dan ataupun biasa kita kasih cat. Cat itu berfungsi gunanya untuk agar supaya tidak terjadinya perkaratan, tidak mudah berkarat karena besi itu akan berkarat jika lama-lama kena air, kena angin, lama-lama akan berkarat. Itu dia berkarat. Yang kedua, mengawetkan bahan makanan. Mengawetkan bahan makanan kita butuh yang berupa zat kimia, contohnya bahan pengawet sehingga makanan itu bisa bertahan sampai batasnya. Misalnya di minimarket ada batas pengawetannya sekian, bulan sekian atau setahun atau 2 tahun. Itu batas kadaluarsanya. Lalu yang ketiga, memadamkan api. Memadamkan api kan menggunakan tabungan. Bisa Anda perhatikan di halaman 99 ada apa sih namanya nak? Saya lupa namanya nih pemadam apinya. Nah, ini dalamnya kan ada terisi gas-gas yang bisa memadamkan api. Ada gasnya. Ini si api itu dapat besar atau bisa menyala karena oksigen yang sangat dibutuhkan. Tapi jika dia kekurangan oksigen, api dapat padam. Jadi dengan menggunakan ini kita menghentikan oksigen yang ada di suatu ruangan yang terkena api. Lalu yang B, perubahan kimia. Perubahan kimia itu adalah perubahan suatu zat menjadi zat yang berbeda. Jadi apa itu perubahan kimia nak? Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat menjadi zat yang berbeda. Buka bukunya di halaman 100, di mana perubahan kimia itu disebut dengan reaksi kimia. Sehingga reaksi kimia itu disebut juga dengan bereaksi. Bereaksi itu berubah menjadi. Jadi jika ada suatu zat berubah menjadi, itu dinamakan bereaksi. Contohnya tadi ada air, ada kopi, ada gula. Kan ada perubahan dia. Kita satuin dia berubah. Nah, itu namanya bereaksi. Di bereaksi itu ada namanya pereaksi dan ada namanya hasil reaksi. Di mana pereaksi itu disebut dengan reaktan, hasil reaksi itu disebut dengan produk. Reaksi atau reaktan itu zat yang bereaksi. Tadi gula, kopi, air. Nah, itu reaksinya, itu reaktannya. Hasil reaksinya apa? Terbentuklah kopi. Kopi pahit atau kopi manis tadi. Itulah zat baru yang dihasilkan. Tadi zatnya ada gula, belum berbentuk cair ya, masih kopi yang padat, ada kopi, ada air dan ada gula. Lalu kita campurkan ketiga-tiganya, kita mix, kita aduk. Jadi contohnya tadi, contohnya tadi yang sudah jelaskan tadi ada air, ada gula, ada kopi. Kita campurkan ketiga-tiganya menjadi air kopi. Nah, itulah dinamakan hasil reaksi atau produk. Nah, lalu ciri-ciri apa sih yang terjadi? Ciri-ciri terjadinya reaksi kimia apa? Yang pertama terjadi perubahan warna. Tadi kan air bening, kopi, gula kan tidak ada warnanya sama. Lalu kita aduk, kita campurkan dia terjadilah air kopi. Itu terjadi perubahan warna. Contohnya di sini buah menjadi masak, buah menjadi buah yang tadi warnanya nggak kuning kayak mangga kan, dia kuningnya pucat, lama-lama kalau masak dia jadi berubah jadi kuning. Nah, itu perubahan menjadi buah menjadi masak. Lalu terjadi perubahan suhu. Apa contohnya? Perubahan suhu kedelai menjadi tempe atau singkong menjadi tapai. Nah, itu perubahan suhu. Ada lagi terbentuknya gas. Contohnya apa?
ketika terjadinya yang kertas dibakar atau sampah yang dibakar, kan ada gas hitam itu perubahan, terjadinya perubahan kimia, bentuknya gas. Lalu yang terakhir terbentuknya endapan susu, ya susu cair nih, nah susunya cair, kalian aduk, lalu kalian diamkan selama 3 hari. Jangan 3 hari, semalam atau seharian kalian nggak minum, lama-lama susunya menjadi padat kan, mengental, itu terbentuknya endapan, susu menjadi basi. Itu contoh-contoh dari sifat kimia. Nah itu tadi materi kita tentang karakteristik zat berdasarkan wujud dan komposisinya. Ustazah harapkan anak Ustazah mengerti dan memahaminya. Jika Ustazah tidak mengerti dan memahaminya, silakan hubungi Ustazah secara langsung melalui Japri, atau anak Ustazah mau datang ke sekolah juga boleh. Ustazah akan layani, Ustazah akan jelaskan kembali ke anak Ustazah. Jangan lupa dicatat dan tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri, wabillahi